Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhir ayat. Kalau kita perhatikan ayat tersebut, Allah dari antara asbabun nuzulnya, Allah ingin mengabarkan kepada orang zaman itu, yaitu zaman Nabi Muhammad, setelahnya sampai zaman kita. Di antara tata cara bagaimana amal kita mau diterima. Kan jangan sampai si anak jadi ulama kayak tadi kata Ustaz Riza, ada anaknya masuk surga, bapak ibunya di seberang, atau bapak ibunya masuk surga, anaknya di seberang, dan seterusnya. Maka di antara tata cara atau hal-hal yang bisa ngebuat Allah terima apa harapan kamu, apa perbuatanmu, apa niat baikmu, yaitu hal yang didasari dengan mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apapun yang kita perbuat, seumpama saya menikah niatnya apa, ngikuti Nabi Muhammad, maka buktikan. Jangan sampai kamu menikah belum sah sudah duduk sampingan. Ada banyak kejadian. Kemudian diarak, yang laki perempuan dipertontonkan, kumpul semua, masya Allah, ngundang Habib ulama, masya Allah luar biasa. Begitu beres akad, rungkat katanya, nyanyinya begitu. Atau lagu apa lagi, Cikini kegondang dia, ya hancur. Katanya pengen ngikutin Nabi, buktikan. Apapun perbuatanmu, walaupun kecil, kalau niat ya Allah saya pengen ngikutin Nabi Muhammad, pasti besar di sisi Allah. Seringan-ringannya kamu masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri, mengucapkan salam dengan niat ikuti Nabi Muhammad, pasti diterima. Makanya balasan bagi orang yang ikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah. Apa yang dapat? Allah cinta sama dia. Itu udah cukup. Cintanya Allah itu udah cukup luar biasa. Sebagaimana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kita baca maulidnya, beliau pernah meminta doa kepada para gurunya, kepada orang-orang soleh yang ada. Apa kata beliau? Wahai guru-guruku, wahai semuanya, tolong doakan saya biar dicinta oleh Allah dan Nabi Muhammad. Bahkan di antara doanya beliau juga, Allahumma ja'al sayyiati sayyiatu man ahbabta wala taj'al hasanati hasanatu man abghadta. Ya Allah, jadikan kesalahanku, seandainya kata aku ada salah, kesalahan orang yang engkau sayangi, tapi jangan engkau jadikan kebaikanku kebaikan orang yang engkau benci. Artinya apa? Orang kalau sudah cinta itu, kesalahannya jadi kebaikan, kebaikannya jadi tambah baik, itu gara-gara cinta. Wah, kata makanya para sahabat mereka mendapatkan manfaat dari pandangan tadi. Kalau kata Ustaz Riza, banyak yang enggak dapat manfaat, tapi kenapa sahabat dapat manfaat? Yang mereka dapatkan karena di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad. Itu dicontoh sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebelum masa kenabian, beliau sudah kenal Nabi Muhammad, beliau faham Nabi Muhammad, digelar Al-Amin, beliau Shadiqul Masduq, terkenal bagaimana akhlaknya yang luar biasa, sehingga saat beliau menyampaikan berita saya seorang Nabi, saya beriman. Saat beliau menyampaikan saya habis Isra Mi'raj, disampaikan oleh orang kafir kepada Sayyidina Abu Bakar, pengen ngejek Nabi Muhammad, lebih dari itu saya percaya kalau Muhammad yang mengucapkan. Karena ada rasa cinta dalam hatinya. Orang kalau tidak punya cinta itu tidak bakal punya iman. Makanya salah seorang soleh pernah mengatakan cinta kepada Nabi itu bagian dari iman. Semakin besar kamu cinta, semakin besar kamu mengikuti, semakin besar imanmu di hadapan Allah. Maka jangan takut mati su'ul khatimah. Loh kok bisa Habib? Lah karena beliau mengatakan sebab ya mutul maru ala ma'asyalih. Orang meninggal seperti keadaan hidupnya pada umumnya, kata Nabi SAW. Wal'iyadzubillah, kita bukan termasuk orang yang biasa, tapi insya Allah semuanya masuk orang yang biasa. Hidupnya dalam keadaan iman, wafat dalam keadaan iman. Hidup dalam keadaan cinta dengan Nabi, wafatnya insya Allah dalam keadaan cinta sama Nabi. Itu yang dibawa para sahabat. Mereka begitu cinta sama Nabi Muhammad, mereka begitu ta'zim sama Nabi Muhammad. Dibuktikan banyak dari sejarah para sahabat itu yang wafatnya, syahidnya bukan karena perang bunuh orang kafir, tapi dibunuh gara-gara Nabi Muhammad. Di antaranya salah seorang sahabat waktu itu Abu Sufyan, kalau tidak salah belum masuk Islam. Beliau pernah mengambil salah satu sahabat, diculik sama orang-orang kafir. Itu disiksa, dipecut macam-macam, habis siksaannya sudah. Sampai ditawarkan,
mau ndak kamu saya selamatkan kamu sekarang, tapi dengan catatan kamu tukar sama Muhammad, biar Muhammad gantikan posisimu untuk disiksa. Apa kata sahabat ini? Demi Allah, seandai kata saya sedang berada di rumahku, duduk dengan anak dan istriku, kalau bahasa kita sekarang sambil nonton, sambil santai dengan anak istri cengkrama, sedangkan Muhammad di rumahnya kemudian terinjak duri, saya nggak ridho katanya. Apalagi kalau ditukar dengan nyawanya, saya nggak ridho, baik saya mati daripada Nabi Muhammad harus di sini. Sehingga kata Abu Sufyan apa? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Ya Allah, saya nggak pernah ngelihat orang yang cinta sama orang lain seperti cintanya para sahabat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak, masya Allah, luar biasa para sahabat itu. Ada juga di antara mereka saat kejadian di perang Uhud, bagaimana di ronde pertama, saya katakan ronde pertama karena ada injury time, ada istirahat dulu. Ronde pertama kaum muslimin kalah. Begitu mereka ngerasa menang, mukul mundur musuh, rupanya saat itu Sayyidina Khalid bin Walid saat itu belum masuk Islam. Itu dibayar mahal oleh orang kafir Quraisy untuk mengalahkan muslimin. Rupanya beliau bawa pasukannya karena sudah masuk Islam, jadi pakai beliau tetap ceritanya. Itu muterin bukit, dihantam dari belakang, sedangkan kaum muslimin saat itu sudah rebutan pengen ngambil ghanimah. Padahal Nabi udah teriak, sudah usbutu, diam-diam di tempat kalian, jangan kemana-mana, usbutu, jangan kemana-mana. Nabi sudah tahu ini bakal ada hantaman dari belakang, tapi kaum muslimin, sahabat saat itu ngerasa sudah menang. Wah subhanallah, begitu putar balik Sayyidina Khalid saat itu yang masih dalam keadaan kafir, itu ngehantam dari belakang pasukan kaum muslimin, sampai ada di antara orang kafir itu ngebunuh salah satu sahabat yang perawakannya mirip Nabi Muhammad. Sehingga saat dia habis ngebunuh, dia pikir bunuh Nabi Muhammad, dia teriak, qataltu Muhammada, saya sudah bunuh Muhammad. Tersebar berita sampai ke kota Madinah. Sahabat pun yang tadinya lagi ngambil ghanimah, ngedenger Nabi meninggal, mereka langsung ngeblank, sedih, hilang. Padahal Nabi SAW masih hidup. Nabi di bukit itu masih hidup, tapi Nabi diserbu, dikepung, sampai dikatakan Nabi itu kena entah panah atau tombak, Allah alam lupa. Walhasil tembus di atas gerahamnya Nabi, di bawah matanya Nabi, berdarah, ditadah sama Nabi SAW. Di antara sahabat yang lihat, kalau tidak salah Talha, sahabat Talha, Sayyidina Talha ngelihat Nabi SAW, Rasulullah kena, lari dia segera ngejar. Sahabat yang kedua ngelihat Rasulullah kena, yang dekat dengan Nabi, Rasulullah kena. 3 sahabat mengejar Nabi SAW. Sayyidina Talha dari depan ngehadang, dari panah, tombak, pedang itu dihadang dari depan dengan dadanya. Kurang lebih kalau tidak salah di Mawahibul Dunia dikatakan 80 tusukan atau 80 bekas luka. Orang mana yang mampu 80 tusukan? Kalau orang tidak lagi mabuk cinta, sampai ditusuk satu peniti aja ngamuk-ngamuk, kena satu belati aja ceritanya 20 tahun. Nah, aku pernah ditusuk 20 tahun ceritanya preman. Ini sahabat 80 tusukan tidak heboh. Itu yang di depan, yang di belakang juga begitu. Ada salah satu sahabat itu ucup nyedotin darah yang keluar dari pipinya Nabi SAW. Karena Nabi tidak mau kalau ini darah jatuh, hancur semua saat itu. Allah bisa murka. Akhirnya saat keadaan makin mencekam, singkat cerita, setelah lepas tadi Sayyidina Talha, Nabi pengen ngasih unjuk ke kaum muslimin yang lagi galau, yang lagi sedih, yang lagi dihantami di bawah, bahwasanya aku masih hidup. Tadi itu cuma hoax. Yang disebarkan salah satu orang kafir, karena dia ngebunuh orang yang perawakannya mirip Nabi Muhammad, yang mirip dengan Nabi Muhammad. Akhirnya beliau pengen naik ke atas batu besar, tapi karena luka yang banyak, mungkin kurang darah, sehingga beliau agak susah untuk naik ke atas batu. Maka beliau minta kepada Sayyidina Talha untuk jadi tangganya. Beliau tunduk, sudah kena tusukan jadi tangga Nabi Muhammad. Gak ada orang yang begitu kecuali cinta sama Nabi Muhammad. Begitu Nabi naik di atas batu, beliau berdiri, para sahabat ngelihat, ada Rasulullah, itu Rasulullah, bangkit semangat mereka kembali. Sehingga dipukul mundur semua kaum kafir saat itu. Akhirnya Allah berikan kemenangan.
Ayolah bab yang dimulakan oleh Allah, lihat bagaimana cintanya para sahabat di perang Uhud, di perang-perang yang lainnya, di keseharian mereka. Bahkan setelah perang Uhud, kabar tadi masih tersiar di kota Madinah. Sampai ada seorang ibu tanya ketika mendengar kabar kemenangan kaum muslimin, tapi sempat mendengar kabar meninggalnya Nabi Muhammad. Maka ditanya sama ibu tadi, mana yang baru pulang perang? Di sebelah sana bu, bagaimana keadaan Rasulullah? Alhamdulillah baik, kama tuhibbin, sebagaimana yang kau ingin. Nabi alhamdulillah baik. Mana, kasih unjuk saya pengen tahu. Di sana sampai di depan kemahnya Nabi Muhammad, dia ngelihat ada Rasulullah, ada. Nabi keluar dari kemah, ya Rasulullah, saya ngirim 2 anak saya untuk jaga engkau, untuk perang bersamamu. Saya dengar kabar dia wafat, saya nggak ambil pusing, tapi saat saya mendengar kabar wafatmu, saya langsung galau, sedih, sakit hati, nggak percaya. Tapi begitu ngeliat engkau hidup, rupanya tadi cuma hoax. Kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah tuh hilang seketika saat saya dengar engkau masih hidup dan saya menyaksikanmu sekarang. Ini keadaan para sahabat. Makanya mereka itu punya semangat yang besar karena di hatinya ada cinta sama Nabi Muhammad. Habib, apa itu khusus untuk sahabat? Enggak. Kita juga punya kelebihan. Kita punya satu keutamaan yang tidak dimiliki para sahabat. Kalau sahabat kan punya keutamaan banyak, debu yang nempel di kudanya lebih baik daripada amal ibadah kita. Tapi setidaknya kita punya satu kelebihan. Apa itu? Nabi Muhammad sering nangisin kita. Nabi Muhammad sering rindu sama kita. Silakan baca di Asy-Syifa, baca di kitab-kitab lainnya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bagaimana keadaan Nabi saat rindu sama saya dan kalian. Bagaimana keadaan Nabi SAW setiap malamnya, yang ngangkat tangan tinggi-tinggi, yang menyebutkan kecintaan untuk kita, itu disebutkan dalam hadis. Dalam satu riwayat dikatakan Nabi SAW lagi duduk sama para sahabat, tiba-tiba beliau lagi asik-asik berbicara, teringat akan satu hal, kemudian beliau menangis. Sahabat langsung diam, karena Nabi ini kalau sudah nangis nggak ada yang berani untuk menenangkan. Artinya biarkan dulu beliau nangis, berarti ini lagi ada sesuatu. Tiba-tiba Nabi mengatakan, saya sedang rindu, Masya Allah, ana mushtaq, saya rindu luar biasa. Kepada siapa ya Rasulullah? Riwayat mengatakan saya rindu kepada saudara-saudara saya. Riwayat lain mengatakan saya rindu kepada kekasih-kekasih saya. Yang satu mengatakan ikhwan, yang satu ahbab. Maka sahabat bilang dengan pedenya, salah satu dari mereka, alasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Maka sahabat Nabi SAW mengatakan, la antum ashabi, kalian sahabatku. Terus siapa yang namanya saudaramu ya Rasulullah? Hum ya'tuna min ba'di, mereka orang yang hidup setelah aku meninggal. Yu'minu nabi walam yarawni, mereka beriman kepadaku tapi nggak pernah jumpa saya. Bahkan ada di antara mereka yawaddu ahaduhum, ada di antara mereka yang pengen ketemu saya, seandai kata dikasih syarat, habiskan hartamu, habiskan nyawamu agar bisa berjumpa dengan saya, mereka akan lakukan. Itu mereka katanya Nabi. Siapa? Saya dan kalian yang nggak pernah ngelihat Nabi, yang nggak pernah jumpa Nabi, tapi kita beriman sama Nabi. Kita hadir ke sini setiap malam Sabtu, duduk di hadapan guru-guru kita karena rindu sama Nabi. Oleh sebab itu terus dipupuk kecintaan tadi. Kalau ada mungkin di antara kita yang belum cinta sama Nabi, maka siram dengan sholawat. Jangan tunggu cinta dulu baru baca sholawat, tapi terus sholawat biar hadir rasa cinta tadi. Kalau yang masih berat-berat ngerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW seperti sholat atau akhlak-akhlak adab-adab yang dibawa Nabi Muhammad, kejar dengan sholawat, paksakan pelan-pelan sebagai bukti cinta sama Nabi Muhammad. Kalau ada yang merasakan pahitnya hidup di dunia, ya Allah, susahnya di dunia, saya hari-hari kerja begini pas-pasan terus, nggak apa-apa. Ada satu hadis yang ngebuat saya itu semangat. Apa kata Nabi SAW? Yusbiru, sabar kata Nabi, hatta talqauni fi haudi, wa fi riwayah hatta talqauni fil jannah. Sabar kata Nabi sampai kalian jumpa sama aku di surga. Ayo yang pengen jumpa sama Nabi sabar, akan pahitnya hidup, akan pahitnya beramal soleh. Berat, amal soleh itu berat. Bayangkan yang tadinya capek kerja ngumpulkan uang, moro-moro disuruh sodakoh.
Ya apa Beb? Kita ngumpulkan dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, kadang sampai menjelang subuh. Kita berani ninggalkan sholat demi ngejar rupiah yang tidak seberapa. Kok mul-mul suruh sedekah? Makanya beramal soleh itu berat. Tapi kalau punya rasa cinta sama Nabi Muhammad, bakal mudah. Kalau dia punya rasa rindu sama Nabi Muhammad, bakal mudah. Kalau dia nyontoh Nabi Muhammad, bakal mudah. Bakal mudah. Sehingga dia setiap dari bangun pagi, dia sudah niatkan, saya pengen ikuti Nabi Muhammad, saya pengen ngerjakan semua yang nyenangkan hati Nabi Muhammad. Dan apapun yang kita kerjakan, yang kita miliki, kita dermakan untuk Nabi Muhammad, tidak akan dihisap, nggak bakal dihisap. Yang punya Alphard, kalau dipakai untuk majlis, untuk ziarah, untuk ngantar para ulama, itu nggak bakal dihisap. Asal lebih banyak dipakai sama ulama daripada pribadi. Beli Alphard 1, kasih pinjam Habib Hadi sehari, habis itu diambil 5 tahun udah dikasih pinjam lagi. Baru nuntut, Bib, kok saya dihisap? Berapa kali kamu ngasih pinjam? Sekali. Dasmu minta sekali ngasih pinjam, minta tidak dihisap. Bukan begitu cara ngitungnya. Tapi semua yang didermakan tidak bakal dihisap. Kalau untuk Nabi Muhammad tidak bakal dihisap. Saya pernah dengar salah satu orang soleh di hadapan saya. Di antara hal yang istimewa dengan Nabi Muhammad itu pasti mahal. Di antaranya minyak gahru. Siapa yang tidak tahu gahru di sini? Harganya kan bervariasi. Dari yang paling murah ada 50.000, 100.000, 150.000, 250.000, jutaan, bahkan sampai miliaran. Gahru itu. Saya depan mata saya ngelihat salah satu daripada ulama dikasih hadiah gahru, harganya ratusan. Ratusan apa Bib? Ribu? Bukan, ratusan dolar. Ratusan dolar. Botolnya botol murah padahal, yang 10.000, 15.000-an, tapi isinya mahal. Begitu masuk mobil saya tanya, Syekh Habib, ini tidak mubadir dah, tidak israf. Apa kata beliau? Ini kesenangan Nabi Muhammad. Apapun yang dipakai untuk Nabi Muhammad, semuanya mahal. Semuanya mahal, tapi nggak ada harganya untuk di dunia. Semuanya mahal tuh di sisi Allah, di dunia nggak ada harganya. Pakai yang bisa kamu pakai untuk Nabi Muhammad. Yang bisa kamu berikan untuk Nabi Muhammad, berikan. Jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Di dompet ada 100, 50, 20, 10, 5.000. Kalau untuk orang cinta sama Nabi Muhammad, terlebih bulan Maulid, aturannya yang keluar yang 100. Tapi kalau orang cuma pengen dapat amal, ya 2.000 enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok. Lo kok yang 100 Bib? Iya. Orang kalau nanya saya, sebaik-baiknya sodakoh itu uang merah. Kalau enggak ikhlas Bib, ya salahmu. Sudah ngasih 100.000 enggak ikhlas. Ya kan begitu kok nyalain anak. Tapi kalau yang baik yang 100.000. Kalau untuk Nabi Muhammad enggak bakal ada yang rugi. Seperti terakhir cerita Imam Shibli, Abu Bakar Shibli, salah seorang ulama sufi wali min auliyaillah. Beliau ini banyak orang yang aku cinta sama beliau. Satu ketika beliau sedang ngajar dalam rumahnya atau di majelisnya, datang orang-orang ngetok. Siapa katanya? Saya pecintanya Imam Shibli. Keluar beliau langsung. Dengar kalimat tersebut, keluar, ngebawa air sama batu dilemparin. Kabur. Tutup. Habis sudah duduk ngajar lagi. Muridnya bingung karena memang agak majdzub orang ini. Muridnya akhirnya selesai pelajaran tanya, wahai syekh, wahai guru, wahai imam, katanya mereka tadi cinta sama kamu, kok kamu lemparin batu, kok disiram air? Murid yang tanya diambil batu, dilempar, disiram, tidak pergi. Nah, kata beliau, orang itu kalau cinta, apapun yang dia dapatkan dari kasihnya nggak bakal ngeluh. Ahasiban nasu ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Jangan kalian kira saat kalian mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman sama Nabi Muhammad, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Nabi Muhammad, la yuftanun, nggak diuji. Lah nggak mungkin, pasti diuji, pasti diuji. Nggak mungkin kalian akan dibiarkan begitu saja. Oh kami cinta sama Nabi Muhammad, nggak ada ujian lah, mustahil. Tapi orang yang merasakan cinta tadi, saat dia mendapatkan ujian, dia akan menikmatinya. Al-Imam Shibli mencontohkan bagaimana beliau cinta sama Nabi Muhammad. Satu ketika, ini maksud saya terakhir tuh yang ininya, bagaimana beliau ngeposisikan Nabi Muhammad di atas segala-galanya. Satu ketika beliau lagi mau sholat, lantas saat hendak sholat
beliau lupa bawa siwak. Kayak saya sekarang, istri saya lupa bawakan siwak saya, mungkin di tas kali. Nggak apa-apa sudah. Akhirnya beliau tanya, karena nggak mau sholat, beliau tanya sama yang hadir, ada yang bawa siwak nggak? Rupanya yang hadir juga nggak pernah bawa siwak kecuali satu orang. Kata yang hadir, kata yang satu bawa, wahai Syibli, saya nggak bakal jual siwak ini ke kamu kecuali dengan harga 100 dirham. Kamu 100 dirham itu berapa, Sat? Dirham itu perak, kalau nggak salah hampir 5 jutaan. Siwak yang 20.000, 15.000, 10.000, mungkin ada yang 3.000, nggak tahu. Pokoknya nggak nyampe, nggak kayak rokok yang antum isap dulu, nggak seperti yang isap Sampurna. Ayo, ada yang isap Sampurna di sini. Marlboro, Troy, lebih murah pokoknya. Kata Imam Syibli, ya saya bakal bayar, tapi setelah sholat. Oke, sholat beliau, beres pulang dibayar. Orang-orang ngegunjing, lihat Syibli mulai error lagi, lihat Abu Bakar Syibli mulai gila lagi dia. Kenapa? Itu beli siwak harga 100 dirham, kurang lebih 5 jutaan, hampir 5 juta lah. Mungkin saya pun bakal nyebut begitu kali kalau saya hidup di zaman itu. Ada orang begitu ya, beli siwak harganya 5 juta, 20.000 aja kadang ngutang, minggu depan Bib ya. Curhat ke Bib, enggak ada di sini, cash semua insyaallah. Ini 5 juta, wah digunjing orang, muridnya dengar, disampaikan. Akhirnya begitu beliau ngajar di hadapan para ulama yang ngegunjing tadi itu, kata beliau pas menjelaskan tentang hadis, buat kalian-kalian yang ngegunjing saya, kata beliau, sungguhnya dunia itu tidak ada harganya di sisi Allah seperti sepenggal sayap nyamuk, kurang lebih begitu. Pas nggak ada harganya dunia ini di sisi Allah. Sedangkan Nabi SAW bersabda, rakaatan bisiwak khairun wa fi riwayah afdal min 70 rakaah biduni siwak. Kama-kama SAW, 2 rakaat pakai siwak lebih afdal, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Maka yang berakal itu yang mana? Meninggalkan 70 keafdolan atau menyayangi dunia yang tidak ada harganya di sisi Allah. Ini beliau saking cinta sama Nabi Muhammad. Makanya kalau kita pengen sama Nabi, ayo hidupkan apa yang bisa kita hidupkan dari yang sudah kita pelajari, sunnah-sunnah Nabi Muhammad, akhlak adab Nabi Muhammad. Jangan lagi dong, saya nggak pengen ngelihat ada jamaah, terlebih kru Majlis Al-Yumnu Wal Iman yang minum masih berdiri. Jangan. Kalian tim hadroh pun demikian, yang minum tangan kiri, kecuali zam-zam saja, sunnahnya berdiri. Jangan bikin malu. Kok malu Bib? Iya, karena kalian ujung tombak Nabi Muhammad, krunya saja begitu, kok gimana jamaahnya? Jangan dikira pakai baju Al-Yumnu Wal Iman ndak ada ujiannya. Ada, jadikan itu mujahadah sebagai contoh. Punya akhlak yang baik, tersenyum kepada tamu, layani mereka sebagai tamunya Nabi Muhammad. Jangan sampai nanti justru sebagai kru, mumpung ada Habib Hadi saya sampaikan, karena saya nggak mau beliau kepusingan ke depannya nanti sama Habib Hasan. Beliau sudah nyampaikan sama kita, makruh minum tangan kiri, bukannya haram, nggak masalah. Makruh, nggak baik, cara minumnya setan. Lah kita sebagai kru, ya Habib, jangan dong. Ayo mulai dari sekarang, yang pelan-pelan yang bisa dikerjakan, kerjakan. Satu sunnah Nabi di akhir zaman ini, pahalanya itu seperti 100 orang syahid. Bahkan dalam hadis lain, yang hidupkan sunnahku, kata Nabi, sama saja menghidupkanku. Yang menghidupkanku bersamaku nanti di sorga. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang yang bersama Nabi SAW di dunia, di alam kubur, di barzakh, di mahsyar, sampai di surga Firdaus bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.